G1A 020079. Peran saya di film ini adalah sebagai pembaca naskah. Halo, perkenalkan nama saya Olivia Nolisiani Santri, NIM G1A 020080 sebagai penulis caption. Nama saya Frida Rahmania, NIM G1A 020034. Saya sebagai Halo, saya Anissa Sapitri, NIM G1A 020107. Saya berperan menjadi editor. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Novel Afif, NIM G1A 020084, berperan sebagai Dr. Cipto Mangunkusumo. Halo, nama saya Suci Eka Nurrahmantreni, NIM G1A 020004, berperan sebagai istri Dr. Cipto. Nama saya Raffi Najani, NIM G1A 020119. Peran saya sebagai Dowes Dekker dan bapak dari Dr. Cipto. Halo, nama saya Berdana Prasetya Indani, NIM G1A 020092. Saya berperan sebagai ibu Dr. Cipto. Perkenalkan, saya Ani Swastika, NIM G1A 020006 sebagai Ki Hajar Dewantoro atau Suwardi Suryaningrat. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, pahlawan bangsa yang dilahirkan pada tanggal 4 Maret 1886 di desa Pecangakan, Jepara. Diberi nama Cipto karena memiliki arti ciptaan, bahwasannya keluarga Cipto memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan dunia dan seisinya, termasuk si bayi yang baru lahir tersebut. Cipto merupakan seorang bayi kecil yang pada akhirnya tumbuh menjadi pahlawan bangsa dengan gagah berani membela negaranya tercinta, dengan pantang menyerah membela hak-hak bangsanya dan ditakuti oleh lawannya. Dr. Cipto Mangunkusumo terlahir dengan tanda di keningnya yang lesung, yang menurut masyarakat Jawa menandakan bahwa kelak si bayi akan tumbuh menjadi seseorang yang pandai. Memang terdengar tidak terlalu meyakinkan karena ini hanyalah mitos daerah. Namun, siapa sangka bahwa pada kenyataannya bayi Cipto memang terlahir untuk menjadi seorang dengan kecerdasan di atas rata-rata. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah putra sulung dari Mangunkusumo, seorang priai golongan rendah dalam struktur masyarakat Jawa. Mangunkusumo merupakan seorang guru bahasa Melayu di sebuah sekolah dasar di Ambarawa. Kemudian karirnya naik saat menjadi kepala sekolah pada sebuah sekolah dasar di Semarang dan juga menjadi pegawai administrasi Dewan Kota di Semarang. Sementara ibunya, yaitu Suratmi, merupakan keturunan dari tuan tanah di wilayah Jepara. Ibu Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan seorang wanita yang sederhana, yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk merasakan dunia pendidikan sistem barat. Namun, di balik kesederhanaannya itu, beliau terlahir bukan dari kalangan keluarga sederhana. Beruntunglah bagi suaminya, Mangunkusumo, yang selalu bersedia dengan sabar dan perhatian membantunya belajar membaca dan menulis huruf Latin, berhitung, dan mempelajari pengetahuan umum. Meskipun dalam keluarga Mangunkusumo dasar pendidikan barat sudah didapat, dasar agama senantiasa dipegang teguh dan menjadi pegangan hidup yang mengarah pada kebahagiaan. Keyakinannya sudah tertanam bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindungi umatnya dan menentukan nasibnya. Ibu Dr. Cipto Mangunkusumo yang berhasil mendidik putra-putrinya memiliki kepribadian yang tenang menurut para keturunannya. Beliau juga memiliki keterampilan berbicara yang mengesankan bagi para lawan bicaranya. Dari pembicaraan-pembicaraannya, tampak bahwa beliau dengan berani menyatakan kebenciannya terhadap penjajah Belanda. Dari sini pula tampak bahwa beliau merupakan pribadi yang teguh pendirian. Kepribadiannya yang tenang merupakan penyeimbang yang tepat untuk Pak Mangunkusumo yang bersifat kaku dan keras serta disiplin, sehingga keluarga ini dapat meraih kesuksesan. Hampir semua putranya memperoleh gelar sarjana, yang merupakan hal yang jarang dapat diperoleh orang-orang pada zaman penjajahan. Dr. Cipto Mangunkusumo
menunjukkan watak yang bersemangat, melakukan perbuatan-perbuatan nakal yang sekaligus bersifat cerdas dan ksatria. Hal ini rupanya juga terwujud dalam pengabdiannya sebagai seorang dokter, di mana beliau mampu menguasai bidangnya dan dalam saat yang bersamaan juga memiliki wawasan pengetahuan yang luas dalam bidang kepemimpinan, politik, filsafat, serta seni budaya. Dari ayahandanya, Bu Mangunkusumo mewarisi lahan yang luas yang banyak disewa oleh pemerintah Belanda untuk menanam tebu. Kekayaan inilah yang menopang Dr. Cipto dalam mengenyam dunia pendidikan. Pada usia 6 tahun, orang tua Dr. Cipto Mangunkusumo menyekolahkannya di Ambarawa. Pada usia yang masih sangat muda ini, Dr. Cipto sudah harus berpisah dengan orang tua dan keluarganya di Pecangakan dan tinggal bersama saudara ayahnya di Ambarawa. Bahkan, sejak Dr. Cipto berusia belia, orang tuanya sudah menunjukkan betapa pedulinya mereka terhadap pendidikan putra-putrinya. Kala itu, Pecangakan bukanlah tempat yang baik untuk mengenyam pendidikan, sehingga dikirimlah Dr. Cipto ke sekolah di Ambarawa, kota yang saat itu dipandang telah maju dan pantas bagi anak-anak yang memerlukan pendidikan. Di Ambarawa bermukim banyak orang-orang Belanda. Suasananya yang sejuk, nyaman, serta pemandangannya yang indah membuat para Belanda merasa cocok tinggal di sana. Di sebelah selatan Ambarawa terdapat Rawa Pening yang airnya digunakan sebagai pembangkit listrik hampir seluruh daerah Jawa Tengah. Di lembah Rawa Pening itu dibangun juga benteng oleh Belanda, tepatnya di sebuah daerah bernama Banyu Biru. Maka tak heran pula bahwa di Ambarawa didirikan sekolah-sekolah yang berguna untuk menunjang pendidikan orang-orang Belanda. Rupanya sejak kecil, Dr. Cipto telah menunjukkan bakat memimpin. Hal ini terbukti bahwa saat bersekolah, banyak teman-temannya yang senang bermain dengannya dan menjadikan Dr. Cipto seolah-olah pemimpin mereka. Tak hanya jiwa kepemimpinan, sikap nakalnya juga ditunjukkan sejak kecil, lengkap dengan sifat bandel, keras, dan petualangan. Dr. Cipto tumbuh dewasa dengan pembawaan masa kanak-kanaknya itu. Hal itu terwujud nanti dalam sikapnya ketika melawan penjajahan Belanda. Pada umur 12 tahun, Dr. Cipto Mangunkusumo lulus dari sekolahnya di Ambarawa. Setelah itu, beliau mencoba mengikuti ujian pegawai Pangreh Praja dan hasilnya menunjukkan bahwa beliau lulus nomor 1. Pangreh Praja sendiri merupakan orang yang diperintahkan untuk tunduk kepada pemerintah kolonial dengan iming-imingan dihormati oleh warga pribumi. Namun, Dr. Cipto Mangunkusumo mengejutkan ayah ibunya karena beliau berkata bahwa beliau tidak ingin dan dia tidak senang sama sekali menjadi pegawai Pangreh Raja. Meskipun pada masa itu menjadi Pangreh Praja merupakan kehormatan bagi keluarga Jawa, Dr. Cipto justru meminta restu untuk melanjutkan pendidikannya di Stovia, sekolah kedokteran bagi kaum bumi putra, atau yang disebut Stovia ini sangat terkenal di Indonesia pada saat itu. Dr. Cipto sendiri menginginkan sekolah di tempat ini dengan harapan dapat membantu masyarakat lemah yang ditindas oleh pemerintah kolonial nantinya. Alhasil, pada tahun 1899, Dr. Cipto diterima di Stovia dan mulai dikenal oleh banyak teman-temannya karena ia yang memiliki sifat khusus dan aneh. Dr. Cipto juga menjadi murid istimewa di Stovia lantaran ia memiliki pikiran yang tajam, kedisiplinan dan pembawaan diri, sifat tak mau dikekang, dan penyukai kebebasan. Kecerdasan Dr. Cipto sangat tampak selama ia menempuh pendidikan di Stovia. Guru dan teman-temannya memberi ia julukan "een begaafd leerling", yang artinya murid yang berbakat.
Selain itu, beliau juga mendapat julukan Onze Chip, yang artinya chip kita. Karena saat di Stovia, beliau berani menentang peraturan yang bersifat diskriminatif yang mengharuskan pelajar Jawa dan Sumatera yang bukan Kristen untuk memakai pakaian tradisional khas daerah masing-masing, sedangkan pakaian Barat hanya untuk administrasi kolonial atau pribumi yang menjabat bupati. Dr. Cipto memilih mengenakan baju hitam dengan ikat kepala berwarna kelam yang biasanya digunakan oleh petani dan rakyat jelata. Tindakannya merupakan wujud dari bentuk ketidaksetujuannya atas diskriminasi yang terjadi di Stovia. Cipto adalah anak yang sensitif, sangat sensitif, dan ia mengalami kendala setelah terlepas dari orang tuanya. Di lingkungan sekolah inilah jiwa memberontaknya terhadap keadaan sekeliling muncul. Setahun kemudian setelah tamat dari Stovia, saat ia berumur 20 tahun, dikawinkanlah Cipto dengan Raden Roro Sujana, putri seorang patih di kota Temanggung yang masih ada hubungan keluarga dengan Cipto dan terhitung lebih tua dari Cipto dalam tingkatan hubungan darah dalam famili. Meskipun Cipto merupakan seseorang dengan keinginan atas kebebasan yang tinggi, atas dasar kepribadiannya yang sangat tidak mau menyakiti hati ibunya, maka diterimalah permintaan ibunya untuk menikahi Raden Roro Sujana. Kebebasan sesungguhnya yang selalu didambakan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan kebebasan dari kekangan kolonialisme yang menimpa keluarga dan bangsanya. Rasa optimisme dalam melawan penjajah ini mulai terbentuk ketika beliau menerima ijazahnya sebagai dokter Jawa pada 28 Oktober 1905. Selama 3 tahun lamanya, dari tahun 1905 sampai 1908, Dr. Cipto Mangunkusumo menjalani dinas pemerintah. Setahun beliau ditugaskan di Batavia, setahun kemudian ia dipindahkan ke Banjarmasin, dan akhirnya ia dipindahkan ke Demak, Jawa Tengah hingga tahun 1908. Tak hanya bergerak di bidang kesehatan, Dr. Cipto Mangunkusumo juga aktif dalam bidang literasi. Beliau menulis di harian The Lokomotif sejak tahun 1907. Berani mengambil risiko, beliau menyampaikan kritikan terhadap para penjajah mengenai keadaan masyarakat yang tidak sehat akibat kebijakan kolonialisme. Akibat tindakannya ini, Dr. Cipto mendapat teguran dari atasannya karena ia telah mengkritik pemerintah Belanda. Sebagai konsekuensinya, beliau memilih untuk mengundurkan diri dari dinas pemerintah dengan syarat mengembalikan sejumlah uang yang terbilang banyak. Beliau memutuskan hal ini untuk kebebasan menyerukan keadilan demi membela bangsanya. Semakin terjun ke dalam dunia masyarakat, semakin besar pula rasa sakit hati yang menghujaninya. Yang seringkali mengganggu pikirannya adalah kenyataan yang beliau lihat di depan matanya, bahwa rakyat menderita karena ketidakadilan, ketidakbebasan, serta penghinaan oleh para penjajah. Sejatinya, penghinaan-penghinaan terhadap rakyat muncul akibat praktik-praktik kehidupan berkasta yang menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari golongan di posisi tinggi terhadap masyarakat yang dianggap rendah. Beralih dari kota Demak, Dr. Cipto memutuskan untuk pindah dan tinggal di kota Solo. Disinilah beliau membuka praktik kedokteran dan merasakan kebebasan sebagai seorang dokter. Berasaskan kemanusiaan dan rasa sosial yang tinggi, tak jarang banyak dari pasiennya dibiarkan untuk berobat secara cuma-cuma. Bahkan, saking tebalnya rasa kemanusiaan yang ada dalam diri Dr. Cipto, selain melonggarkan pasiennya dari biaya berobat, beliau juga membelikan mereka obat-obatan yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan, sekolah pendidikan dasar sudah mulai banyak didirikan oleh pemerintah Belanda.
sementara pendidikan golongan Bumi Putra masih sangat mengecewakan. Orang Indonesia yang sempat mengenyam pendidikan bangku perguruan tinggi seperti Sutomo, Distovia memang ada, tetapi rasa tidak puas tetap melekat dalam diri para mahasiswa itu. Hal ini lantaran masih banyak rakyat Indonesia yang masih terbelakang akibat pendidikan yang tidak layak, sehingga kehidupannya masih jauh di bawah normal. Dengan alasan untuk menaikkan derajat bangsa, sebagian dari mahasiswa tersebut mendirikan sebuah organisasi pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian diberi nama Budi Utomo. Organisasi untuk memperjuangkan keharmonisan bangsa dengan Sutomo sebagai ketua organisasinya. Peningkatan jumlah anggota berlangsung pesat. Dalam 3 bulan sudah mencapai 650 orang, mencakup kaum terpelajar, pegawai pamong praja, dan swastawan. Namun sayangnya, meskipun diangkat sebagai pimpinan, Dr. Cipto Mangunkusumo memutuskan untuk hengkang dari organisasi ternama ini karena adanya ketidaksesuaian prinsip Budi Utomo dan jiwa revolusionernya. Beliau menolak pendapat M. Rajiman yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara bangsa Barat dan Timur dan bahwa pengetahuan Barat tidak sesuai dengan masyarakat Jawa. Menurut Dr. Cipto, pendidikan benar-benar berperan penting dalam kemajuan masyarakat Jawa dan dapat diperoleh dari mengambil keputusan dengan mengikuti pendidikan Barat. Atas dasar ketidakselarasan ini, Dr. Cipto memutuskan untuk keluar dari Budi Utomo. Budi Utomo ini pun segera berlalu karena tergantikan oleh isu baru, yaitu munculnya wabah pes. Bahkan pemerintah Belanda kewalahan dalam menanggulangi wabah ini karena dokter-dokter Barat yang enggan turun tangan, sementara wabah terus menyebar luas. Rakyat semakin menjerit, meminta pertolongan dari mereka yang dianggap sudi mengulurkan bantuan. Rakyat yang masih terbelakang itu tidak menyadari bahwa penyebab menyebarnya wabah pes ini adalah tikus-tikus yang bersarang dalam rumah-rumah gubuk dari bambu. Dr. Cipto semakin terluka hatinya melihat rakyat yang kian menderita ditambah dengan dokter-dokter Eropa yang menolak membantu. Beliau semakin yakin bahwa bangsa Indonesia harus segera bebas dari belenggu penjajahan dan mulai bangkit untuk menopang diri sendiri agar tidak terus tertinggal dan terbelakang. Tak lama muncul cemooh bahwa dokter Jawa hanyalah pengecut di tengah wabah. Hal ini membuat niat Dr. Cipto untuk turun tangan memberantas wabah semakin membara. Maka tanpa ragu, beliau mengajukan diri untuk menolong rakyat. Beliau segera mengirim permintaan untuk masuk dinas pemerintah dan sesegera itu pula permintaannya dipenuhi. Beliau dengan berani melangkah maju, mempertaruhkan hidupnya, berbekal keyakinan bahwa takdir manusia ada di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa rasa takut, beliau mencoba membantu bangsanya. Begitu hebatnya Dr. Cipto memasuki pelosok negeri, mengabdikan dirinya sebagai seorang dokter. Ketika sedang mengabdi untuk memberantas wabah pes, Dr. Cipto bertemu dengan seorang bayi berusia 1 tahun. Malangnya nasib bayi itu, lantaran kedua orang tuanya tidak dapat diselamatkan dari serangan penyakit pes. Atas dasar keprihatinan dan kemanusiaannya, diangkatlah si bayi ini menjadi anak angkatnya dan diberi nama Pesjati. Si bayi malang itu tumbuh dengan baik hingga usia 95 tahun dan menjadi saksi hidup perjalanan ayah angkatnya. Sebenarnya Pesjati masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Sutomo. Gadis itu pun akrab dengan adik-adik Sutomo hingga usia senja mereka. Pesjati menjadi wanita tangguh yang ditempa rangkaian zaman karena lahir di tengah wabah dan beruntung bertemu dengan Dr. Cipto. Usai berakhirnya wabah pes, Dr. Cipto Mangunkusumo
sebagai seorang dokter yang mumpuni mengemukakan uraian ilmiah terkait penyakit pes pada tahun 1914. Uraian yang berisi penjelasan mengenai apa itu penyakit pes, sejarahnya, cara memberantasnya, proses penyebarannya, dan lain-lainnya ini beliau kemukakan dalam suatu sidang raya di Nederland. Dalam pidatonya, beliau menjelaskan pula pengaruh wabah pes terhadap suatu bangsa. Beliau menuturkan bahwa malapetaka semacam wabah pes ini meninggalkan koresan yang sangat dalam di dalam kehidupan suatu bangsa. Ketika rasa panik semakin mencekam, masyarakat dengan mudahnya meninggalkan norma etika karena tidak paham akan apa yang sebenarnya sedang dilanda. Orang yang sehat enggan memberi uluran tangan akibat penyakit yang diderita tetangganya. Para korban ditinggalkan, diasingkan, dan dibiarkan tidur di bawah sebatang pohon Kamboja hingga hembusan nafas terakhirnya. Dr. Cipto yang menyaksikan tragedi ini merasa miris sekaligus prihatin terhadap bangsa tercintanya. Bahkan, tragedi ini beliau yakini dapat mencairkan hati yang telah membeku keras sekalipun. Semboyan Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung merupakan semboyan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara dalam perjuangan menghadapi penjajahan Belanda. Selagi wabah pes menyerang, tidak ada pilihan lain bagi Dr. Cipto selain bertindak menolong rakyat. Ketika berjuang melawan pes di Malang, bertemulah Dr. Cipto dengan Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda yang bercita-cita mempersatukan bangsa Indonesia tanpa memandang asal, daerah, suku, ataupun agama. Di samping itu, Douwes Dekker juga bercita-cita memerdekakan bangsa Indonesia. Kala itu, harapan Douwes Dekker sejalan dengan Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto pun bergabung bersama Douwes Dekker untuk mendirikan sebuah partai yang bukan bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Alhasil, Dr. Cipto pindah ke Bandung agar lebih dekat dengan Douwes Dekker dan kemudian mereka mendirikan Indische Partij. Pertemuan antara Dr. Cipto dan Douwes Dekker ini memiliki arti penting bagi masing-masing dari mereka dan juga bagi sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Mereka saling melengkapi satu sama lain dengan tujuan akhir yang sama. Dr. Cipto melihat seorang kawan seperjuangan dalam diri seorang Douwes Dekker. Kerjasamanya dengan Dekker memberinya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu menggalakkan gerakan anti-kolonialisme untuk memerdekakan Indonesia. Meskipun Dr. Cipto telah rela meninggalkan Solo dan pindah ke Bandung, banyak kenalannya yang menasihatinya agar mengurungkan niatnya untuk menjadi anggota redaksi harian The Express. Harian yang akan menjadi alat perjuangan untuk perkumpulan Indische Partij. Namun, karena tekad yang sudah bulat, Dr. Cipto tetap menjalankan niatnya demi membela bangsanya melalui bidang kewartawanan serta politik. Dari segi inilah tampak bahwa Dr. Cipto bukanlah seseorang dengan kepribadian praktis, melainkan ia adalah seorang manusia yang idealis. Melalui The Express, Dr. Cipto mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Beliau juga mengibarkan bendera perang yang kemudian ditanggapi oleh para penjajah. Akhirnya, turunlah surat panggilan yang ditujukan kepada Dr. Cipto untuk menghadap dan memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah ia tulis. Maksud asli dari surat panggilan tersebut tak lain adalah untuk menjatuhkan hukuman buang, hukuman yang dilakukan pejabat di Batavia untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap berbahaya. Pada 27 Agustus 1913, keluarlah keputusan buangan terhadap Dr. Cipto, Suwardi, dan Douwes Dekker, atau mereka yang lebih akrab disebut dengan 3 serangkai. Mereka dibuang ke Nederland dan berharap
agar di sana masih dapat membela keadilannya. Iklim yang berbeda dari Indonesia membuat kesehatan Dr. Cipto mengalami kemunduran. Namun, semangat juangnya tak pernah padam demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Juli 1914, Dr. Cipto terpaksa kembali setelah mendapat izin untuk tinggal di kota Solo. Lagi-lagi, beliau harus menyaksikan kembali penderitaan rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Pada akhir tahun 1926 dan awal tahun 1927, muncul beberapa pemberontakan komunis di Jawa dan Sumatera. Sebagian rakyat yang andil adalah mereka yang sudah tidak tahan lagi atas penderitaan di bawah tekanan penjajah. Pemberontakan ini menyebabkan banyak rakyat Indonesia harus dibuang atau ditangkap karena dituduh terlibat di dalamnya. Dr. Cipto merupakan salah seorang yang ditangkap dan didakwa telah turut serta dalam pemberontakan melawan pemerintah itu. Atas dasar tuduhannya ini, Dr. Cipto dijatuhi hukuman pembuangan pada 16 Desember 1927 ke Banda. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah Belanda untuk menyingkirkan Dr. Cipto yang mereka takuti. Sebagai seorang pejuang yang bertanggung jawab, Dr. Cipto berpamitan dengan kawan-kawan seperjuangannya melalui sepucuk surat yang mengingatkan bahwa nasib tanah air dan bangsa Indonesia terletak dalam perjuangan rakyatnya sendiri. Akhir dari kisah hidupnya, dalam pembuangan penyakit asmanya kambuh. Beberapa kawan Cipto lalu mengajukan permintaan kepada pemerintah agar Dr. Cipto dibebaskan. Ketika Cipto diminta untuk menandatangani suatu perjanjian bahwa ia dapat pulang ke Jawa tetapi dengan melepaskan hak politik, Dr. Cipto dengan tegas mengatakan bahwa lebih baik mati di Banda daripada dia harus melepaskan hak politiknya. Kemudian Dr. Cipto dialihkan ke Bali, lalu ke Makassar, dan pada tahun 1940 Dr. Cipto dipindahkan ke Sukabumi. Beliau akhirnya menghembuskan napas terakhir pada 8 Maret 1943 di Batavia akibat penyakit asma yang dideritanya dan dimakamkan di Makam Pahlawan Kupang, Ambarawa, Jawa Tengah. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah seseorang yang mulia. Banyak hal-hal dan sifat-sifat yang dapat kita teladani dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Seperti jiwa religiusnya, Dr. Cipto sudah diajarkan oleh keluarga bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan melindungi umatnya dan takdir telah ditentukan olehnya. Maka dari itu, beliau berserah diri pada Tuhan ketika harus mengabdi untuk memerangi wabah pes. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah seseorang yang berkepribadian teguh, terbukti dengan tekadnya yang bulat untuk selalu mengajar pendidikan di tengah belenggu penjajahan. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah seseorang yang bekerja keras. Beliau dengan pantang menyerah menyelesaikan pendidikannya di Stovia. Beliau patuh pada kedua orang tuanya, menuruti nasihat dari ayah untuk memulai pendidikan sejak usia dini dan rela untuk berpisah dengan keluarganya demi menuntut ilmu. Selain itu, beliau juga memenuhi permintaan ibunya atas perjodohan di masa kecilnya. Beliau adalah seseorang yang gigih dan berani. Meskipun dibuang ke daerah-daerah tanpa berputus asa, beliau tetap berjuang demi bangsa Indonesia. Gigih dan berani. Meskipun dibuang ke daerah-daerah tanpa berputus asa, beliau tetap berjuang demi bangsa Indonesia. Beliau adalah seorang yang penuh kasih sayang,
yang sepenuh hati rela mengabdi pada rakyat Indonesia ketika tertimpa musibah seperti wabah pes. Beliau adalah seseorang yang mau bersosialisasi, terbukti dengan kerjasamanya bersama Douwe Dekker dalam berlangsungnya Indische Partij. Beliau memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia sangat peduli terhadap kemajuan kesejahteraan rakyat hingga rela memperjuangkannya dengan susah payah. Dr. Cipto Mangunkusumo berani mengambil keputusan. Salah satunya tampak ketika Dr. Cipto memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Stovia, bukannya menjadi pegawai Pangreh Raja. Beliau adalah seseorang yang memiliki semangat juang yang tinggi. Ketika dokter Jawa dicemooh dan dianggap hanya sebagai pengecut di tengah wabah, Dr. Cipto tidak menjadi rendah diri dan justru semakin bersemangat dalam membantu rakyat.